warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kali ini bersama saya Kita Arif Sabila sebagai host dari Spencast, Spencaka Podcast episode 1 yang tayang perdana pada Sabtu 10 Januari 2026. Nah, kali ini aku bersama narasumber terhormat yang mana dari kelas saya sendiri nih, teman saya yang akan menemani podcast kali ini dengan tema liburan. Nah, perkenalan dulu dong, boleh? Ya, perkenalkan, halo semuanya, saya Naliswari Cahyana Graminsu Putri dari kelas 9A. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai sesi liburan. Karena kita kan baru masuk sekolah nih ya. Iya. Oke, sebelumnya yuk kita kasih slogan dulu dong buat Spencast pembukaan episode 1 perdana. Oke, let's go. Oke, halo semua, spend time with Spencaka Podcast. Oke, langsung saja. Oke, kita membahas nih tentang liburan kan ya. Iya, liburan. Gimana perasaan kamu kalau udah denger liburan nih, habis ujian semester, terus gimana nih tanggapannya Cahaya? Gue ya, liburan itu pokoknya intinya tuh bebas, free ya? freedom. Oke. Karena benar ya, kalau liburan kan kita bebas dari yang namanya sekolah, bebas dari tugas gitu kan. Dan pastinya tuh beberapa hal kayak ekstra gitu kan juga gak ada kan. Jadi benar-benar free gitu ya? Yes. Terus kegiatan apa yang pertama kali terlintas nih di benaknya Cahaya pas dengar kata, kita mau liburan gitu? Kira-kira apa ya? Yang pasti karena saya pencinta tidur ya. Oke, tidur. Sleeping Beauty itu. Putri tidur. Ya, Beauty and the Beast. Jadi tentu saja yang pertama saya pikirkan kalau misalnya libur tuh pasti tidur. Iya, karena bukannya berarti tidur tuh malas-malasan ya. Tidur kan salah satu hal yang bisa memulihkan tenaga. Gitu. Iya, betul. Berarti kalau Cahaya nih kalau tidur tuh kayak hibernasi gitu ya? Betul. Hibernasi. Oke, jadi Cahaya nih, jujur aja percaya tuh kalau 2 minggu liburan itu cukup gak sih atau kurang atau mungkin lebih? Aduh, ini kalau misalnya saya bilang kurang dilebihin nggak nih? Kayaknya dilebihin nih, siapa tahu bapak ibu guru itu nonton nih boleh lah ya dilebihin 2 hari gitu kan. Jawab apa ya? Kalau jujur dalam lubuk hati saya memang dibilang kurang itu enggak, dibilang lebih juga enggak ya. 2 minggu tuh waktu paling pas untuk liburan. Apalagi liburan tengah semester kan ya. Bukan maksudnya liburan semester awal ya, semester awal kan selanjutnya ada lagi gitu. 2 minggu tuh menurut saya paling pas karena kalau kelebihan itu kan pastinya malah makin lama ya. Nah, betul, makin malas gitu. Makin malas, makin ogah gitu. Betul sih. Jadi 2 minggu tuh sangat pas gitu, cuman pada keadaan kita sekarang ini, terutama yang kelas 9 ya. Yang kelas 9 itu kan kepotong sama yang namanya acara program kita tuh ada apa itu namanya? Sawakap 2 ya. Oke, ya. Jadi itu 2 minggu tapi terpotong 2 hari. Gitu. Jadi kayak Jumat Sabtu. Iya. Yang itu tuh hari-hari puncak dimana kita bisa menikmati hari libur itu tuh malah terpotong karena adanya apa tadi? Sawakap, iya. Cuman ya itu nggak masalah sih. Betul. Ya itu jadi mungkin itu aja yang merasa kayak jadi kurang gitu. Terus terutama buat yang kelas 9 kan masih ada latihan kan. Betul. Ada latihan yel-yel, ada latihan apalagi itu latihan buat olahraganya, buat pertandingannya kan. Jadi mungkin ada yang terganggu, ada yang kayak gitu sih. Ya betul sih, aku juga setuju sama pendapatnya Cahaya nih. Soalnya kemarin aku kebetulan juga jadi panitia sama cupnya. Bener-bener aku 5 hari terakhir tuh gak berhenti buat berangkat ke sekolah nih. Nyiapin peralatannya atau berangkat ke gornya buat nyewa gor, terus nemenin teman-teman latihan itu bener-bener memang mencapaikan. Malah aku pikir ini bukan liburan nih, ini bukan liburan gitu, tapi gak apa-apa, kita have fun aja ya. Oke, betul. Nah, 10 kurang dari 2 minggu ya kemarin ya liburannya. Itu menurut saya nih, apa ada hari yang benar-benar pengen diulang, kayak spesial banget, ada sesuatu momentum atau suatu kenangan yang benar-benar bikin saya tuh
aku pengen ngulang lagi nih hari itu ada gak sih? Kalau untuk hari ya, jujur Iya. aja tuh semua hari libur tuh spesial buat saya gitu. Oh, oke. Semua hari ya? Semua hari libur. Oh, gimana nih ceritain dong, Karena ceritain kan- dong. Apa ya? Ya itu tadi yang sebelum saya bilang, nah kan kalau libur tuh free ya, bebas gitu. Jadi kayak apapun saya bisa lakukan gitu, nggak ada hambatan gitu. Betul sih. Cuman kalau untuk momen ada pada saat itu ya disclaimer ya, saya tuh kan Potterhead. Oh, oke. Ayah Harry Potter. Ayah yang lihat Iya. nih, ini pencinta Harry Potter nih. Ya siapa tahu yang suka Harry Potter juga bisa DM saya ya nanti. Ya, boleh nanti dicantumin IG-nya ya nanti di Iya, caption ya. saya cantumin Oke. TikTok sama IG saya. Oke, lanjut. Karena kan saya Potterhead ya. Iya. Jadi pada saat itu kalau nggak salah tanggal berapa ya? Tanggal 26. Oh, berarti hampir masuk nih. Hampir masuk. Ah, Pada hampir saat itu masuk. kan saya ke Semarang. Oke. Semarang. Nah, ya jalan-jalan lah. Oke, dong healing. Jalan-jalan ya. Pada hari itu jalan-jalan ke Mall Paragon Semarang. Iya. Pertamanya tuh kita tuh kesana tuh nggak tahu mau ngapain kan ya. Ya udah lah ya, jalan-jalan aja. Ya jalan-jalan aja gitu, iseng-iseng masuk mall gitu kan. Di sini nggak ada mall ya? Di sini nggak ada mall, Nggak ada soalnya. mall. Jadi Kita menyempatkan Sekali-kali kita ke mall gitu. Mm-mm. Pada saat masuk itu sebenarnya tuh yang kita langsung menuju ke Miniso pada saat itu. I see. Karena ya kakak saya pengen cari boneka kan. Kakaknya ini laki-laki atau perempuan nih? Kalian bisa nebak aja kalau cari boneka itu biasanya itu cewek atau cowok. Nah, oke. Tapi ini ada plot twist tau ya. Nah, pokoknya mau cari boneka. Boneka apa ya waktu itu nylon katanya. Boneka itu. Kalau bisa tebakan ya, teman-teman bisa tebakannya ini cewek atau cowok kakaknya saya nih, oke. Ada di rahasia. Yang tahu aja. Nah, tapi ternyata waktu di sana nylonnya nggak ada kan. Ya, Jadi sayang sedih sekali. Kamu nggak nangis ya? tapi ternyata kan saya kan juga suka di Miniso ya kan, karena banyak barang-barang kan lucu-lucu. Iya, di collab, bener-bener collab sama beberapa animasi Iya. ya, itu yang kita betul. Pada saat itu tuh saya yang saya lihat-lihat tuh pertama yang saya lihat barang-barang Harry Potter itu ada kayak apa ya, lip smudge gitu loh. Iya. lip ini. Oh, oke. Cuma setelah lihat harga sama ketentuannya, lihat harga pasti harusnya lihat harga Iya. ya, karena Miniso tuh ya you know lah kayak gitu. Dan ternyata ketentuannya untuk 15 tahun ke atas gitu. Jadi kan ini saya baru 15 ya, mungkin tahun depan saya bisa Iya, beli. mungkin next time. Dan apa ya, kan anaknya agak males ya, jadi kayak pakai lip mask gitu kayaknya enggak deh gitu. Terus habis itu lihat ada bonekanya tuh salah satu karakter Harry Potter. Nggak jadi lagi karena cuma boneka gitu. Nah Ini gongnya ini nih. gongnya. Setelah itu kan ya, saya Iya. lihat-lihat lagi itu apa lip masknya lagi. Hmm. Saya nengok ke belakang. Ceng. Coba dulu. Kita kasih waktu ya. Oke. Udah, 1, 2, 3. Dompet. Oke. Ini dia guys, gongnya itu dompet. Dompet edisi Harry Potter. Sebenarnya sebenarnya tuh saya tuh pengennya tuh tas kan. Iya. Cuman tas yang saya pengenin yang edisi Harry Potternya tuh nggak ada gitu loh. Maksudnya yang saya pengenin ada sih edisinya yang biasa ada, tapi yang edisi Harry Potter yang satunya yang bener-bener mencakup semua itunya tuh nggak ada gitu loh. Jadi adanya cuman tas yang biasa tuh warna merah biru sama dompet-dompetnya pada saat itu. Nah, pada pandangan pertama saya langsung jatuh cinta sama dompetnya itu. Oke. Dompet yang mana nih? Ravenclaw, Gryffindor atau apa nih? Pastinya yang merah-merah sih. Yang merah-merah. Itu apa namanya? Gryffindor. Oh ya, Gryffindor. Gryffindor, Oke. Dan langsung itu aku langsung bilang kayak, mama ada dompet Harry Potter gitu. Terus langsung lah, mama saya nggak tahu lagi baik hati pada saat itu langsung dibeliin waktu itu Kak. So lucky. Laki banget waktu itu. Berarti itu hari spesial yang pengen saya ulangi. Berarti pengen mau beli dompet dong? Bukan lah, maksudnya tuh beli yang lain. Berarti harus nyiapin uang nih. Oh ya, Miniso boleh endorse dong nih saya nih, ya kan? Harry Boleh Potter endorse. mungkin saya bisa jadi Hermione. Nah,
bahas tentang Harry Potter nih. Aku mau tahu dong, kamu kan apa tuh namanya tadi? Potterhead. Nah, Potterhead. Aku mau dong dijelasin tentang apa sih Gryffindor atau Ravenclaw. Aku cuma dengar sedikit sih. Jadi Ravenclaw, Gryffindor itu adalah apa itu namanya, sortiran dari asrama-asramanya gitu. Jadi itu nanti kalau masih ada kepribadiannya nanti, mungkin kalau yang saya suka tuh Gryffindor, salah satunya karena main karakternya itu di sana ya. Salah satunya juga karena Gryffindor itu pemberani. Gitu. Ciri khasnya tuh pemberani karena lambangnya singa. Brave. Brave, iya, pemberani. Jadi kayak apa, sejati, apa tuh namanya, keberanian sejati itu ada di Gryffindor gitu. Setahu saya sih kayak gitu ya. Oke, cukup. Kan itu kan dari buku kan ya, dari buku karyanya J.K. Rowling. J.K. Rowling. Membahas tentang buku nih. Pas liburan saya tuh sering baca buku nggak? Oh, ada buku. Ada. Boleh kita sekalian review buku nih pas liburan. Oke. Liburan waktu itu ada saya ngabisin beberapa halaman. Wow. Bukunya novel sih. Novel, iya. Cuman bukan romance. Biasanya kan orang kan kalau novel tuh romance gitu, yang orang awam gitu ya, padahal nggak tahu ya. Novel itu kan banyak jenisnya juga gitu. Dan waktu itu salah satu yang saya baca itu adalah novel fantasi. Aku juga suka fantasi tahu. Seru. Dan waktu itu fantasinya tuh lebih kayak legenda juga gitu ya. Legenda apa yang namanya tuh waktu itu? Yang ada juga karakternya di Harry Potter itu namanya apa ya? Nicholas Flamel. Apa itu? Nicholas Flamel tuh kalau nggak salah beliau tuh seorang ilmuwan gitu loh. Pada zaman ini. Apa ya, Yunani atau apa gitu? Lupa. Kayak gitulah. Tapi legenda sih gitu. Dan pada saat itu tuh katanya penyihir juga. Bukan ceritanya kayak gitulah. Witch ya. Witch. Kan witch dong. Ya, itu. Ya lah itu lah ya. Oh ya, witch bener. Wizard kan? Wizard juga. Wizard. Laki-laki soalnya. Oh, laki-laki. Oh ya, Nicholas ya. Nicholas. Terus gimana nih? Terus alurnya tuh gimana sih? Alurnya sih sejauh ini saya baca sih bagus ya. Judulnya apa judulnya? Nicholas Flamel. Oh, berarti judulnya tuh sekalian sama tokohnya gitu. Nicholas Flamel. Karyanya siapa ya? Oke, jadi kita tuh kayak cuman tahu judulnya tanpa penulisnya. Ada ya? namanya tapi susah sekali. Saya tidak menghafalkan juga. Oke, jadi Gitu deh. saya ini merekomendasikan ke teman-teman semua nih. Banget. Bagus kan? Oke, buat remaja-remaja yang suka fiksi gitu kan. Oke, Nicholas Flamel. Oke, jangan lupa dibaca ya teman-teman ya. Dari awal udah nggak boringin kok menurut saya. Itu kayak ilmiah yang benar-benar tinggi, kayak sains atau kayak ringan-ringan aja nih. Lebih kayak memang fantasi sih menurut saya, nggak ada kayak sains-sainsnya tuh nggak ada. Oke, berarti ini ringan ya buat remaja ya. Oke, rekomendasi nih Cuman buat mungkin teman-teman. cuman mungkin kayak nama-namanya lumayan susah ya. Iya kan gitu. Kan dari Inggris kayak luar negeri dari Iya. Europe gitu kan. Banyak ya. gitu, kayaknya dari Eropa deh kalau nggak salah. Maksudnya tuh kiblatnya ke Eropa gitu. Oke. Jadi Cahaya nih menghabiskan waktu liburan tuh selain tidur aja nih yang kayak hibernasi itu juga membaca buku kan. Oh iya dong. Jadi liburannya tuh masih bermakna dan masih bisa ningkatin skill literasi kita gitu ya teman-teman. Nah teman-teman boleh nih kasih cerita pengalamannya pas liburan ke kami biar kita tuh bisa nanti kayak sharing-sharing atau kita Q&A juga bisa. Siapa tahu kalian bisa jadi salah satu dari narasumber dari tamunya. Iya betul nih. Jadi kalian bisa ngirim cerita ke kita nih. Nanti kalau ceritanya itu kita udah menyaring juga udah dilihat nih, nanti bisa kita undang menjadi narasumber untuk episode selanjutnya dari Spencast gitu. Khususnya member Spensaka. Iya, khususnya member Spensaka. Oke. Jadi mungkin ini udah hampir di penghujung Spencast episode 1 yang tayang perdana ini. Aku mau tanya ke Cahaya nih untuk terakhir kali. Satu kata buat liburan semester 1 tahun pelajaran 2025-2026 apa nih? Satu kata ya? Iya, satu kata aja. Bahasa apa aja boleh? Boleh. Bahasa apa aja? Oke. Kayaknya mau Jepang nih. Enggak lah. Boleh, Jepang. Satu. Apa nih? Sugoi. Sugoi apa nih? Sugoi harus subarashi. Oke, apa nih? Spill dong apa
Oke, keren ya. Jadi teman-teman, mungkin ini penghujung episode 1 Spencast ya. Ya kita tayang every Saturday. Ya, ditunggu ya. Terus mungkin itu saja sih Kak. Itu aja ya. Ya, kamu nggak mau nanyain aku nih? Pengen nanya apa ya? Mungkin Kak Kita juga ada gitu satu momen satu aja sih yang pengen banget diulang lagi gitu juga pas liburan. Kalau nggak ada nggak Pas apa-apa sih. liburan. Jujur aja sih nggak ada ya Cahaya ya. Karena liburan itu tuh kayak ya udah sih. Ya mungkin ke sekolah, terus cuma nyiapin songkap, terus nemenin teman-teman yel-yel, latihan badminton maupun futsal gitu aja sih. Jadi mungkin kalau diulang sih enggak ya. Karena ya menurutku ya itu mungkin udah jadi kewajiban aku, jadi rutinitas aku, jadi ya Pak, nggak usah diulang. Memang beda ya. Dia sibuk Oke. soalnya. Aduh ya. Kalau nggak momen tuh apa ya? Apalagi sih? Ya udah sih dah itu aja deh. Ya udah aja ya. Heeh. Ya episode 1 dari Spencast sudah berakhir guys, teman-teman semua. Jangan lupa tungguin kita lagi ya. Pastinya kita akan berbeda narasumber, berbeda cerita yang pastinya lebih seru dan menarik. Jadi itu saja. Saya sebagai host Spencast episode 1, Keita Rahma Salsabila, dan juga narasumber terhormat kami, Arismada Cahyaningrum Yunus Putri, pamit undur diri dan jangan lupa nantikan episode Spencast selanjutnya ya. same time, same place. Yes, oke. Terima kasih dan goodbye. Bye.